Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh warga dan masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam acara ini. Kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri dari Kepala STMMAP yang telah berkenan mewakili penerimaan sambutan pada acara hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari PLT Direktur RSUD Karawang, Dr. M. Hadar Fatimi, sekaligus dilanjutkan dengan pemberian santunan secara simbolik distribusi zakat infak sedekah dari Kalian Maria RSUD Karawang kepada Dr. M. Hadar Fatimi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dalam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan yang kami muliakan tentunya Said Syekh Alwi dan kawan. Yang kami hormati staf direksi dari Ibu Wadir Pusat Keuangan, para kabak kabin, para tim, kemudian yang kami hormati tentunya Ketua DKM Masjid Asyifa S. Karawang, kami hormati Ketua UPSIS R. Karawang, serta yang kami hormati yang kami banggakan para peserta hadirin yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama tentunya puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama pada sore hari ini. Dan sesungguhnya suatu kebahagiaan bagi kami RSUD Karawang bisa berkumpul bersama bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak kami sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. RSUD Karawang tentunya sebagai rumah sakit yang sehari-harinya memberikan pelayanan kesehatan yang intinya berusaha meringankan penderitaan umat manusia. Fungsi rumah sakit secara basically mungkin di sisi fisiknya, tetapi dalam sore hari ini kami berkesempatan untuk berbagi bersama saudara-saudara semua. Saat ini kami tuntut sebagai sebuah organisasi tidak hanya memberikan pelayanan kepada yang merupakan tupoksi kami, tetapi juga kami harus bisa memberikan sesuatu yang bersifat corporate social responsibility, mungkin sering kita sebut dengan CSR. Saat ini mungkin sudah dikembangkan menjadi ESG, environmental, social, dan governance, di mana tata kelola ini yang lebih diutamakan. Tata kelola, kemudian lingkungan, kemudian sosial, berusaha kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Ini adalah peran utama kami selain kepada masyarakat secara horizontal, juga mungkin kebutuhan kami akan spiritualitas dengan cara berbagi, mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai dengan harapan kami. Bapak Ibu sekalian saya hormati, suatu kebanggaan kami bisa berkontribusi kepada masyarakat, tidak hanya dalam bidang kesehatan saja, tapi juga di bidang sosial. Ini adalah hari kita bersama-sama, kita berkumpul, berbagi kasih, berbagi perhatian dan berbagi kepedulian, di mana kami tentunya harapannya bisa tumbuh bersama dengan saudara-saudara semua. Kami membutuhkan doa, membutuhkan dukungan, membutuhkan dorongan spirit agar bisa bekerja dengan baik. Tentunya kami mohon doanya, harapannya agar proses bisnis yang kami laksanakan ini bisa berlangsung dengan baik. Kami saat ini sudah mengembangkan layanan di mana kami dapat melayani TB paru yang resistensi obat, kemudian kami juga
berusaha menambah layanan dengan menambah kapasitas tempat tidur sebanyak 36 tempat tidur. Kemudian kami juga berusaha melaksanakan pelayanan unggulan lainnya. Tentunya selain kerja, tentunya memerlukan doa, dukungan, empati, dan support dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak Deden tadi, bahwa ini adalah semangat kebersamaan kita, semangat berbagi kita, semangat kasih sayang kita. Saat ini pemerintah mewajibkan bahwa seluruh ASN, seluruh personel Karawang agar dapat mengumpulkan zakat infak sedekahnya melalui dalam hal ini khusus dan melalui secara payroll. Saat ini kami sampaikan ASN mungkin baru mencapai sekitar 50% yang dikumpulkan secara sistem, kemudian untuk TKK-nya baru sekitar 20 dari 400 orang. Kemudian dari P3K belum ada. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengembangkan seperti tadi disebut oleh Bapak Deden, bahwa kita harus mampu mengembangkan potensi-potensi yang dapat kita kumpulkan untuk sebagai sarana kita dalam rangka berbagi. Kami ingin memberikan arti yang lebih bermakna. Kehadiran Rs Karawang tidak hanya semata-mata pelayanan kesehatan, tapi juga berbagi secara organisasi, secara korporat. Kami bisa memberikan nilai lebih kepada masyarakat. Terima kasih kepada UMSIS yang telah melaksanakan acara ini dengan sangat baik sekali. Ini suatu kebahagiaan bagi kami, suatu kepedulian bagi kami, bagi kita, tanda kepedulian bagi kita bahwa kita sama-sama tumbuh bersama, berkembang bersama, tentunya dengan dukungan dari semuanya. Tanpa dukungan, tanpa doa, tanpa support dari Bapak Ibu sekalian, tentunya perjuangan kami untuk menjadi organisasi yang sehat tentunya akan kurang nilainya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya apabila dalam perjalanan kami ada yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Semoga acara ini berlangsung dengan baik dan lancar sampai penghujung acara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita selalu diberikan arah, bimbingan, dan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada yang mewakili penerima santunan untuk maju ke depan. Untuk perwakilan anak yatim piatu, Pak Hidayat, guru mengaji Bapak Jajang Abdul Jabar, pengasuh Ponpes Yatim Piatu Bapak Haji Nasim Syuhenda, Jompo Ibu Neneng Handrawati, Tanpa Bapak Samsul, CS Ibu Kurniasi, dan pensiunan Bapak Roni. Dimohon untuk maju ke depan. Dimohon kepada Bapak Direktur untuk maju ke depan untuk memberikan santunan.
Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu acara tausiah dan doa oleh Al-Mukarram Sayyid Saif Alwi, pimpinan Majelis Ahbadur Rasul Indonesia. Kepada Al-Mukarram Sayyid Saif Alwi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا واجعلنا وزيرا من أهلنا وقضينا سوءنا وأولئك من أرحم الراحمين. اللهم اهد قومنا بهداك اهدنا واهدهم إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والعارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم سلم ألسنتنا عن سلق الكلام وعن سلق الكلام وعن خطأ الفتاوى يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ayuhas sadat wa sadatina fa'izzah wa fudala, yang kami muliakan, yang kami hormati Dr. Fadlin selaku PRT Direktur RSUD Karawang, juga DKM Masjid Asy-Syifa. Masya Allah, saya masih ingat beliau. Kalau ketemu ya kita bercanda dengan Dr. Malik ya. Jadi meskipun kita jarang ketemu, tapi kalau ketemu dengan Dr. Malik itu rasanya seperti dengan kakak gitu. Nah kakak itu kalau ketemu adik, apalagi mau lebaran suka kasih duitnya tuh besar biasanya. Ya betul kan? Oh THR. Yang kami hormati Bapak Deden selaku pelaksana dari tugas pelaksana SIS di RSUD, juga segenap para dokter, mohon maaf Ibu Wajir juga hadir pada saat ini. Semoga Allah merahmati beliau-beliau semuanya dan seluruh karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, dan segenap yang hadir pada saat ini, juga para muallim dan muallimah, para guru yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya karena kalau saya sebutkan ini sampai menjelang buka. Karena kalau saya di Eropa dengan cukup ladies and gentlemen gitu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat mengapresiasi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilakukan di lingkungan para medis, di lingkungan tim-tim kesehatan. Kenapa demikian? Karena kehidupan mereka sangat rentan jika tidak adanya upaya untuk tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. Saya jujur, saya sampaikan selalu dimanapun, di beberapa rumah sakit saya sering ngisi juga, termasuk di rumah sakit umum ini. Saya tidak meminta Anda suka dengan saya, tapi cukuplah kita semua mengingat bahwa tus'aluna yaumal qiyamati a'malukum, kata Rasulullah. Ingat kalimat itu, kalimat Rasul. Pasti setiap perbuatan kalian pada hari kiamat akan dikoreksi oleh Gusti Allah. Pasti sekecil apapun perbuatan kita pada hari kiamat, siapapun termasuk ulama sama, pejabat ya sama, orang fakir miskin sama,
Orang kaya sama, orang pintar, orang awam sama, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, akan dikoreksi. Kata Rasul, layak tuan nasu, tidak akan dibiarkan melangkah manusia yaumal qiyamati pada hari kiamat kecuali hatta yus'ala an arba'in, kecuali akan ditanya tentang 4 hal. Di antaranya min mali, dari hartanya, tentang hartanya, min aina iktasaba, dari mana dia mendapatkannya, wa ila anfaqahu, dan terhadap apa dia infakkan hartanya tersebut. Di antaranya itu. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa banyaknya harta akan melenggang nanti di akhirat tanpa ada konsekuensi. Begitu pula dengan jabatan. Karena kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian adalah seorang pemimpin, seorang penjaga, seorang perawat. Maknanya gitu. Setiap manusia pasti ada yang dijaganya, ada yang dipimpinnya, ada yang dirawatnya. Jika kita tak punya keluarga, tak punya anak, kita memimpin organ tubuh kita. Jangan dipikir punya handphone bagus kemudian jarinya mulus, lantas nanti di akhirat maju terus. Jangan dipikir gitu. Karena al-katabatu fi manzilil kalami, tulisan itu sama hukumnya, sama kedudukannya dengan ucapan. Jadi jika kita mengetik sesuatu di media sosial yang ternyata manfaat, maka kemudian diamalkan oleh orang banyak, diajarkan juga kepada orang lain, kemudian diamalkan lagi oleh orang lain, maka itu akan menjadi sedekah. Tapi kalau yang kita tulis adalah berupa fitnah, berupa cacian, berupa hasutan, maka kemudian disebarkan melalui broadcast atau setidaknya japri, lalu diamalkan oleh orang itu dan diajarkan pula kepada orang lain. Semakin banyak yang mengajarkan dan mengamalkan serta menyebarluaskan keburukan itu, maka kita juga semakin menumpuk dosa jariyah. Jadi amal soleh ada yang jariyatun, yang mengalir, dosa juga ada yang jariyatun, mengalir. Kemudian salah satu yang bisa menjadi sebab maslahat bagi kita di dunia dan di akhirat adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini harus dipelajari. Sehingga Imam Abu Hanifah, beliau menyatakan, sebelum aku mempelajari ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, terlebih dahulu aku mempelajari ilmu adab selama 20 tahun lamanya. Sebelum mempelajari ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, beliau lebih dulu mempelajari ilmu adab. Saya kagum barusan dengan Pak Direktur. Tadi sejak beliau duduk di samping saya, tak pernah mau melangkah di depan saya. Beliau rela menggeser meja ini agar bisa melangkah di belakang saya. Masya Allah. Ini perlu jiwa yang bersih dan beradab. Terlebih ketika memiliki jabatan yang tinggi, rentan sekali seseorang dengan kesombongan, dengan al-batar, rentan. Dan bukan hanya jabatan saja yang membuat keimanan seseorang rentan, kekayaan juga sama. Kemudian strata pendidikan yang tinggi, kecerdasan, kepandaian, kekuatan, paras wajah yang cantik, yang ganteng, yang cantik produk skincare, meskipun punggungnya rasa fresh care, ya, tetap
karena wajahnya hasil skincare, banyak orang yang menjadi sombong. Laki-laki menjadi sombong ketika perutnya six pack. Ya, kalau kita repack, beda. Wajah ganteng, ternyata mohon maaf lekong. Senang dengan sesama pria lagi. Ya. Banyak yang ternyata orang terjerumus atau terjebak dengan nikmat-nikmatnya Allah. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah dan merupakan keniscayaan di akhir zaman. Kata Rasul, sayusibu ala ummati da'al umam. Nanti umatku akan terjangkit penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma yada'ul ummati? Apa itu yang dimaksud dengan penyakit-penyakit umat terdahulu ya Rasulullah? Kalau Rasulullah menjawab, al-asyarru wal batar. Al-asyarru kufur nikmat. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia pikir nikmat itu adalah miliknya secara hakiki, full hasil dari kinerjanya saja, tidak pernah menyadari tentang keterlibatan Gusti Allah. Pokoknya harta yang saya miliki ini adalah hasil kinerja saya. Kesuksesan yang saya dapatkan ini tidak ada lain kecuali adalah hasil perjuangan saya. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan orang itu menjadi kufur nikmat, karena menyangka bahwa Allah tidak punya peran untuk menentukan tentang takdirnya. Coba kalau kita mau keluar out of the box, keluar dari kurungan lingkungan di mana kita biasa berada. Contoh, kita berada di rumah sakit di sini dengan segala fasilitas kenyamanan bagi para medis, bagi para dokter, bagi direksi. Kenyamanan ada dengan fasilitas-fasilitas itu. Coba keluar. Saat ini kita lakukan santunan di sini, bagus, alhamdulillah. Tapi yang lebih bagus, cobalah kalian duduk bersama orang-orang fakir miskin di tempat di mana mereka berada. Kenapa demikian? Ada kalanya kita membutuhkan momen seperti itu untuk langsung membuat kita empati, merasakan bagaimana kesulitan mereka, bukan hanya sekedar sebuah seremonial yang kemudian hanya diupload menjadi sebuah status di media sosial. Ini bagus. Saya tidak mengeliminir dengan amalan ini. Bagus. Lanjutkan kebiasaan ini. Tapi jangan hanya setahun sekali pada saat Ramadan, itu pun di tempat yang nyaman seperti ini. Tapi cobalah kita yang memiliki kedudukan, memiliki kesuksesan, memiliki kelebihan, langsung terjun ke bantaran kali, terjun ke pelosok-pelosok, terjun ke perkampungan, langsung silaturahim dengan keluarga mereka. Niscaya imanmu bisa lebih kental, lebih tebal lagi. Karena apa? Kau akan menjadi orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kau langsung melihat bahwa Allah memiliki hamba yang tidak seberbentuk engkau, namun mereka tetap tersenyum ketika kau datang membawa uang hanya 50.000 atau bahkan 20.000 saja. Tapi kita selama ini berada pada sebuah kotak yang nyaman. Lalu ketika Allah memberikan nikmat yang besar, kita selalu lupa dengan Allah yang telah memberikan itu. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Andai kita mau bersyukur, niscaya Allah limpahkan nikmatnya kepada kita berkali-kali lipat. Tapi kalau kita kufur, maka tunggu azab Allah sangat dahsyat. Nah, insya Allah saya meyakini bahwa seluruh panitia, kemudian tim dokter, tim paramedis, direksi dan seluruh karyawan Rumah Sakit Umum Karawang ini saat ini melaksanakan kegiatan ini dengan penuh ketulusan. Saya yakin, ya.
Kenapa? Kalau mereka langsung mungkin kondisinya memiliki banyak pasien, tapi kemudian mengundang saudara-saudara kita yang berhak untuk mendapatkan bantuan, saya yakin bukan karena keteledoran mereka, bukan karena keengganan mereka, tapi satu yang mereka harapkan, memberkahi tempat kerja mereka. Kenapa demikian? Karena sedekah itu mampu menghalau balai. Sebagaimana Rasul menyatakan, bakiru bis sedekah fa innal balaa la yatakhatta bis sedekah. Berpagi harilah kalian dengan bersedekah, karena malapetaka itu tak mampu menerjang benteng sedekah. Saya yakin panitia penyelenggara, direksi, kemudian seluruh karyawan Rumah Sakit Umum Karawang mengundang kita sekalian kemari. Niatan mereka sangat mulia, yakni mengharap berkahnya momen berkumpul pada saat ini. Salah satunya silaturahim. Silaturahim, kita doakan mereka panjang umur dan sehat walafiat. Man sarrahu ayyub satu fi umrihi wa ayyub sa'afi atarihi wal yasir rahimah, kata Rasul. Siapa yang ingin ditambahkan bagian umurnya dan bagian rezekinya, maka biasakan bersilaturahim. Mereka mengumpulkan kita saat ini bersilaturahim dengan sesama saudara muslimnya. Supaya apa? Supaya mereka itu selamat dalam melaksanakan tugas profesi beliau-beliau semua. Karena tidak mudah untuk melaksanakan tugas profesi beliau yang mana berkaitan dengan nyawa manusia. Maka mereka ingin tempat bekerja mereka diberkahi oleh Allah dengan doa-doa kita sekalian. Juga apa yang telah diprogramkan dari direktur dan segenap direksi, wadir juga seluruhnya, seluruh staf, untuk membangun sebuah lingkungan kerja yang terbaik, yang hasilnya nanti akan dirasakan untuk masyarakat Karawang. Maka ini perlu ketenteraman, perlu ketenangan, dan perlu keberkahan. Sehingga untuk memberkahi itu semua juga perlu sebuah cara yang sangat makjleb, kalau bahasa kita sangat makjleb. Apa? Sedekah. Karena sedekah ini sangat hebat, sangat luar biasa. Bahkan sedekah, kata Rasulullah SAW, bagaikan air yang mampu memadamkan api, di mana sedekah itu bisa menghilangkan ghadabnya Allah, murkanya Allah, sebagaimana air yang mampu untuk memadamkan api. Kita tidak bisa pungkiri, namanya kehidupan, terlebih di dunia para medis, itu rentan dengan hedonisme. Jujur, benar apa tidak? Betul ya dok ya? Bukan hanya di dunia para medis, tapi kan karena saya ngomongnya sekarang di area rumah sakit umum. Nah, bukan hanya di dunia para medis, tapi sekarang memang sudah menjangkiti manusia secara umum. Tapi karena saya bicara di sini, saya ingin memberikan nasihat, memberikan nasihat selain kepada beliau, ya khususnya untuk diri sendiri. Karena apa? Ulama itu pewaris Nabi, yang mana Nabi punya visi misi oleh Allah Subhanahu wa taala diutus sebagai apa? Syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, sebagai saksi, kemudian sebagai pembawa kabar gembira, yakni motivasi. Rasulullah itu motivator. Ya, ini kalimat di dalam Al-Quran. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya wahai nabiku, kata Allah, aku mengutus engkau sebagai syahidan, sebagai saksi dari perbuatan manusia. Ini saya jabarkan dulu ya tentang saksi. Ternyata amal perbuatan kita itu disaksikan oleh Rasul, meskipun Rasul itu sudah intikal, sudah berpindah alam. Kita ini umat Rasul, betul? Nabi kita siapa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rasul pernah berkata, hayati khairul lakum wa wafati khairul lakum. Ketika saat ini aku masih hidup, aku akan berbuat baik untuk kalian.
wa wafati khairul lakum, dan ketika aku wafat juga aku tetap akan menjadi sebuah kebaikan untuk kalian. Apa itu? Tu'raduna alayya a'malukum. Setiap perbuatan kalian, apapun itu, yang baik yang buruk, akan diperlihatkan kepadaku. Entah ketika Rasul masih hidup, sehingga Rasul pernah berkata, sawu sufufakum, luruskanlah saf kalian, karena aku mampu melihat. Fa inni la'anzur, ya, karena aku pasti bisa melihat apa yang berada di belakang kepalaku. Rasul bisa melihat apa yang terjadi di belakang kepalanya. Itu ketika masih hidup. Ketika sudah wafat pun, tu'raduna alayya a'malukum. Setiap perbuatan kalian baik buruknya akan diperlihatkan kepadaku, dan aku tahu nama kalian dan nama orang tua kalian. Dalam riwayat Imam Jalaluddin Asyuti, wa ma ra'aitu syai'an min khairin illa hamidullah ta'ala. Ketika yang kulihat itu kebaikan, maka aku akan memuji Allah Ta'ala. Wa ma ra'aitu syai'an min syarrin, tapi kalau yang kulihat itu yang kalian lakukan adalah keburukan, istaghfartu lakum, maka aku akan memintakan ampunan untuk kalian. Ketika kita sadar telah mendengar riwayat ini, cinta tidak dengan Rasulullah, cinta tidak dengan Rasul, rindu gak kepada Rasul? Yakin? Beneran? Tiap hari sholawat berapa kali? Dalam tadi diajak sholawatan sama Pak Ustaz, diam-diam baik. Ya. Buktikan kalau memang kita cinta, kita rindu dengan Rasulullah. Mau gak nanti di akhirat itu dekat dengan Rasul tempatnya? Mau gak bertetangga dengan Rasul? Mau tidak kumpul dengan Rasulullah? Kata Rasul, aqrabukum ilayya manzilan yaumal qiyamati aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling dekat di antara kalian tempatnya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Maka daripada memperbanyak gibah, memperbanyak fitnah, memperbanyak menulis hal-hal yang buruk, apalagi memperbanyak waktu yang disia-siakan, karena salah satu yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat adalah tentang umur. An umrihi fima ablahu, tentang umurnya, fima aflahu, untuk apa ia habiskan umurnya tersebut ketika di dunia. Ini juga akan diminta pertanggungjawaban. Tidak akan dibiarkan melangkah pada saat hari kiamat kecuali ditanya tentang hal tersebut. Kemudian, jika kita menyadari bahwa Rasulullah SAW begitu melihat atau memperhatikan perilaku kita, lalu bagaimana dengan perilaku buruk? Ya, kalau perilaku baik itu membahagiakan Rasul, tapi kalau perilaku buruk, kita dengan sesama muslim melakukan hal yang buruk, menzalimi, membuat keburukan, merugikan orang lain, bagaimana wajah kita kelak di hadapan Allah dan di hadapan Rasul SAW? Sedangkan kita selalu membuat status di media sosial, I love you Allah, I love you Rasulullah. Selalu begitu. Seolah-olah kita ini orang yang paling mencintai Allah dan Rasulullah. Statusnya status Islami, status agama, status keimanan. Tapi perilakunya tidak mencerminkan apa yang menjadi visi-misinya Rasul SAW. Syahidan wa mubasyiran, menjadi motivator, wa nadhiran, dan memberikan peringatan kepada manusia, saling menasehati. Jadi ketika tampak teman-teman kita melakukan hal yang buruk yang bisa menzalimi orang lain, merugikan orang lain, kita selayaknya untuk saling mengingatkan satu sama lain. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang senantiasa menasehati, saling menasehati pada kebenaran dan pada kesabaran, mereka orang yang dikecualikan dari kelompok manusia yang getun. Karena tadi Pak Direktur ternyata ibunya dari Jogja, tapi saya ajak ngomong Jawa sedikit, katanya aduh bisanya sedikit-sedikit. Nggak apa-apa, karena kenapa lamanya juga di Sumatera. Getun itu menyesal. Banyak orang baru menyesal ketika kematian tiba, termasuk orang yang bakhil. Arti yang bakhil siapa? Bakhil. Apa itu bakhil?
Bakhil itu koret, kopet, mergengse, cap jahit, butut kasiran, pura di juruk, pura di pangkot, ngalahin rumah, ubah, dibu, komodubah, lebih di kalamong. Nah itu bakhil, ya. Kata Rasul, al-bakhilu, orang yang medit, orang yang kikir itu ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nasi, jauh dari keridhaan manusia. Jarang punya teman kalau orang medit, jauh dari ridhonya Allah. Kemudian juga ba'idun minal jannati, jauh dari surga, qaribun minan nari, tapi dia dekat dengan neraka. Itu bagi orang yang medit. Sedangkan orang yang dermawan, apalagi namanya Pak Darmawan, as-sakhiyu, orang yang dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dekat dengan keridhaan manusia, qaribun minal jannah, dekat juga dengan surga, mudah masuk surganya, tapi ba'idun minan nar, dia jauh dari api neraka. Bahkan ada hikayat kelak katanya, nanti di akhirat orang itu akan berlomba untuk masuk ke dalam surga. Ada orang yang miskin, kemudian dia mau masuk ke dalam surga, ditanya, "Hei, kamu mau masuk ke dalam surga?" "Iya." "Mau duluan?" "Iya." "Mau cepetan?" "Iya." "Kata siapa kamu masuk cepetan ke dalam surga?" "Ya, kata kiai, kata ulama." "Kenapa emang? Kata ulama gimana?" "Katanya Rasulullah berdoa kepada Allah agar dihidupkan dalam keadaan fakir, wafat dalam keadaan fakir, kemudian dikumpulkan bersama orang-orang fakir dan masuk ke dalam surga lebih dulu bersama orang-orang fakir. Maka saya berhak lebih dulu masuk ke dalam surga bersama Rasul melu kalau Rasulullah yang kirim sareng Gusti Rasul." "Kamu tahu dari siapa?" "Dari ulama." "Tahu. Kalau kamu gak dikasih tahu oleh ulama, kira-kira kamu bisa gak masuk ke dalam sini karena amal soleh? Kalau kamu gak dikasih tahu oleh ulama, ngerti gak tentang fadilahnya mengikuti Rasulullah, tentang syariat, kemudian sabar dengan kefakiranmu? Enggak. Ya tunggu dulu, begitu. Kemudian datang orang yang ahli ibadah tapi awam, abid, ahli ibadah awam, mau masuk ke dalam surga. Kemudian ditahan oleh malaikat. Mau kemana?" "Mau masuk surga, Kat." Kan gitu, orang kita menyebutnya kan Kat gitu kan. Kalau ada nama Ahmad ya Mat gitu kan. Gitu. Ada nama Muhammad gitu. Kalau Asep juga Sep jadinya. Nah ini ke malaikat juga, ya mau masuk ke dalam surga kan, katanya gitu. "Ya kata siapa kamu mau masuk ke dalam surga itu? Tahu dari mana? Terus apakah kamu masuk ke dalam surga?" "Lah kan saya ahli ibadah, saya sudah menghabiskan waktu hidup saya untuk ibadah. Terus rewardnya kan surga." "Kata siapa?" "Ya dengar-dengar sih dari ulama," katanya begitu. "Kalau kamu nggak dengar dari ulama keterangan itu, kamu bisa semangat ibadah nggak?" "Nggak yakin sih." "Ya tar dulu, tunggu," gitu kan. Di waktu dulu tempat untuk menunggu. Kemudian ada orang kaya kemudian mau masuk surga. Jadi berlomba-lomba mereka, pada saat mau masuk surga juga mereka ditahan. "Mau kemana?" "Mau masuk surga kan," katanya gitu. Apa kamu mau masuk surga?" "Kan saya orang kaya yang dermawan, saya banyak bersedekah ketika di dunia, ketika hidup." "Sebentar Pak Malaikat, kamu tahu fadilah sedekah dari mana?" "Ya dari ulama." "Kalau kamu nggak dengar dari ulama, kamu akan senang bersedekah apa tidak? Ngerti tidak dengan fadilahnya?" "Nggak yakin juga sih." "Ntar dulu, makanya tunggu." Ngumpul tuh, suruh nunggu semua. Kemudian ada orang yang mati syahid, mujahid. Wah, dengan gagahnya berlumuran darah tapi wanginya wangi kasturi. Dia bercahaya. Ini orang yang mati dalam keadaan syahid. Lalu kemudian dia melenggang dengan santainya karena dia yakin pasti akan masuk dengan mudah ke dalam surga. Karena yadkhulunal jannata bighairi hisabin, masuk mereka ke dalam surga tanpa hisab lagi.
tanpa ada embel-embel untuk auditor lagi. Nggak ada tuh pengauditan terhadap mujahid. Waduh, gaya kan? Aku dong pasti akan masuk ke mujahid. Ternyata ditahan juga oleh malaikat. Mau kemana lu? Mau masuk kan? Emang kenapa? Tar dulu. Emang kalian itu siapa? Kami ini mujahidin, orang yang mati di medan laga membela agama. Oh gitu. Jadi kalian itu mau masuk duluan begitu? Iya, kata siapa? Kata ulama. Katanya fadilahnya demikian kata Rasulullah. Kalau kalian nggak dengar dari ulama, kira-kira kalian mau nggak rela gugur di medan tempur? Dan karena tahu fadilahnya ini kalian rela gugur. Kalau nggak tahu gimana? Nggak yakin sih. Kita dulu makanya tunggu lagi. Akhirnya kemudian datang bagian ulama, orang-orang alim yang mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Mau masuk gitu kan? Mau kemana? Masuk. Kenapa demikian? Ya karena kami pewaris Nabi, karena kami peduli dengan umat, karena kami yang telah mengajarkan mereka, para mujahid, orang-orang yang kaya yang dermawan, abid ahli-ahli ibadah, kemudian orang fakir yang mereka bersabar dengan kefakirannya, mereka tetap taat kepada Allah karena ilmu kami yang diajarkan kepada mereka. Begitu. Baik, kalau begitu silahkan kalian masuk bersama Rasul SAW. Tapi karena ketawaduannya, karena kesadarannya bahwa kata orang-orang alim nih, tapi kan tar dulu deh. Gimana? Lu suruh masuk kagak masuk? Tar dulu, kenapa? Saya akan persilahkan terlebih dulu orang-orang yang kaya lebih dulu masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena saya bisa berdakwah, karena saya bisa dengan mudah mendakwahkan ajaran syariat agama Islam ini dengan wasilah pertolongan dan dukungan dari orang-orang kaya, para aliyah yang dermawan ini. Oleh karenanya, silahkan saya persilahkan sebagai bentuk penghormatan saya, rasa terima kasih saya kepada orang-orang kaya yang selama ini telah mendukung dakwah saya. Akhirnya orang kaya masuk juga. Barang-barang semuanya ujung-ujungnya mah. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sekelumit pelajaran dari waktu yang sangat singkat ini. Sengaja saya ambil beberapa bagian, beberapa bab karena waktunya singkat. Karena kan pertemuannya kita jarang. Supaya paham sedikit demi sedikit setiap bab itu kita tahu bahwa amal itu perlu ilmu. Sebagaimana Rasulullah katakan al-ilmu qablal amal, ilmu dulu sebelum amal. Sehingga para ulama menyatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal yang tidak disertai dengan ilmunya, maka amal itu bisa tertolak, tidak diterima oleh Allah, akan sangat mudah. Bahkan sholat pun itu harus didasari ilmu. Sebagaimana Rasul menyatakan inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Was-sholatu dinun, dan sholat juga agama. Bahkan imaduddin, tiangnya agama. Jadi kalau kita menjadi seorang muslim harus sholat apa tidak? Wajib sholat. Nah kalau kita menjadi seorang muslim, kita merasa wajib melaksanakan sholat, perlu ilmunya apa tidak? Perlu. Karena kalau kita sholat tidak dengan landasan ilmu, bisa salah kaprah. Bahkan bisa jadi meninggalkan sholat atas nama sudah makrifat. Awas, sekarang banyak orang yang merasa sudah dekat dengan Allah, tak perlu sholat, tak perlu puasa, karena setiap saat katanya sholat, setiap saat puasa. Ada yang begitu. Tapi wayahnya perutnya kosong, keperambakan, salah trik, ya, lapar, harus ada makanan dan harus dimakan. Masa sholat cukup ingat, puasa cukup ingat, tapi kalau lapar harus dimakan makanannya. Nah, ini orang aneh, jangan ikut yang seperti itu. Banyak itu di Karawang juga ada. Inna hadal ilma dinun was-sholatu dinun. Jadi berarti bahkan Rasul menyebutkan ilmu terlebih dahulu sebelum menyebutkan kata sholat. Artinya ilmu itu sangat diutamakan sebelum amal.
Tapi meskipun kita belum mengerti betul, belum banyak ilmunya, tetaplah beramal dan tetaplah mengaji. Kita harus punya guru mursyid. Kenapa? Kata Rasul, "Fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma." Maka perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu. Jangan asal berguru, jangan asal pilih pengajian. Karena apa? Fatus'aluna yaumal qiyamati a'malukum. Setiap perilaku kalian, perbuatan kalian, amal kalian akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Wala tardu illa amman tahaqqaqat tahdiyatahu. Jangan kalian meriwayatkan atau mengambil riwayat ilmu kecuali dari orang yang sudah teruji keahliannya. Ya, karena Ramadan tahun lalu di Sumatera Selatan, tepatnya di Manyu Asin, ada seorang anak ikut pengajian, berguru, tapi kemudian pertengahan Ramadan dia membunuh ibunya di dalam masjid. Kenapa demikian? Katanya ibunya sesat, dan orang sesat boleh dibunuh. Ketika sudah ditangkap oleh polisi, apa yang kau maksud ibumu melakukan kesesatan? Ibuku melakukan tadarus Al-Quran di masjid. Itu tidak pernah ada di zaman Rasul, itu bid'ah, itu sesat, kata dia. Maka orang yang melakukan kesesatan boleh dibunuh. Nama pelakunya anaknya laki-laki sudah dewasa, namanya Hasan. Ya, akhirnya selepas Lebaran saya diminta oleh gabungan para kepala desa untuk tausiah di sana. Itu kejadian nyata. Jadi jangan sampai salah pilih guru, jangan sampai salah pilih pengajian. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat saya mengutip bahwa ada penyakit-penyakit yang merongrong, penyakit umat terdahulu yang akan menimpa umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-asyarru wal batal. Yang pertama adalah kufur nikmat. Yang kedua adalah sombong. Ya, menjadi sombong dengan banyak hal. Termasuk orang sombong dengan kealiman bisa. Orang jadi orang alim kemudian sombong bisa. Artinya orang banyak ilmu, serta pendidikan tinggi, dia akan menjadi sombong, kansnya sangat mungkin. Jadi hati-hati. Gak cuma orang kaya, gak cuma pejabat yang bisa sombong, tapi ulama, kiai, ustadz juga diuji dengan hal ini, punya kans untuk menjadi sombong. Maka jangan menjadi orang yang sombong. Harus minta pertolongan Gusti Allah, minta pertolongan Allah agar Allah menetapkan iman, Islam dan ihsan. Ini hati-hati. Bahkan ada beberapa ulama yang akhirnya menjadi murtad. Di antaranya salah satunya seorang dosen pengajar di Al-Azhar Syarif di Kairo, Mesir. Dia seorang dosen di Al-Azhar Kairo, bukan Al-Azhar Karawang, Galumas, bukan. Al-Azhar Kairo, Mesir, Al-Azhar Syarif. Ternyata meskipun dia dosen Al-Azhar, akhirnya dia malah menjadi ateis. Itulah pentingnya kita meminta pertolongan kepada Allah. Allahumma tsabbitna bil iman wal islam wal ihsan, wa tsabbitna bit taqwa wal istiqamah, wa tsabbitna bil akhlaqil karimah wal ikhlas, wa tsabbitna bi ahli sunnati wal jamaah bi rahmatika arhamar rahimin. Bahkan ada dulu pengarang kitab yang juga menjadi murtad. Pengarang kitab loh, ulama pengarang kitab menjadi murtad, ada. Jadi kalau cuma punya lembaran kertas hasil kuliah, gak sampai alim, kansnya sangat mudah juga untuk melenceng daripada jalan keridhaan Allah Ta'ala. Setidaknya sombong itu yang selalu mengintai bagi orang-orang yang diberikan kelebihan. Kemudian apalagi? Wattakatsur, mengumpulkan harta. Menumpuk-numpuk harta terus saja sampai jadi medit kadang. Pokoknya kalau saya berbagi nanti bisa kurang nih harta saya bisa kekurangan nih. Terus saja menumpuk harta. Ini merupakan penyakit yang melanda umat-umat terdahulu, tapi itu pun akan mengenai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian wattajassusu fid dunya, dan bermewah-mewahan dalam urusan dunia. Apa itu? Flexing contohnya.
Sekarang banyak umat Nabi Muhammad ngaku sebagai pembela Quran dan Sunnah, ngaku sebagai pecinta Allah dan pecinta Rasul, ngaku sebagai orang yang paling Islami, tapi perilakunya flexing dan flexing. Apa itu? Pamer. Ya, urusan dunia dipamer-pamerin sekarang. Masya Allah. Ini adalah perilaku umat-umat terdahulu yang tidak diridhoi Allah. Maka tidak usah kita pamer-pameran, soalnya pamer, kemudian di media sosial apa-apa dibuat status, Bukan hanya kesenangan, bahkan orang sekarang itu dibuat status tuh hal-hal yang merupakan ujian hidup pun, hal yang tidak nyaman juga, hal yang bahkan merupakan kewajiban juga dibuat status. Apalagi kadang ini kaum wanita ini sangat rentan diuji oleh apa? Oleh setan gepeng. Itu konsep ini setan gepeng nih, ya, sangat rentan. Jadi bukan cuma hal-hal yang seperti itu, kadang juga urusan cucian aja diupload. Hai guys, hari ini aku cuci banyak banget nih guys, gitu. Ya. Padahal Bu, seorang wanita yang mencuci pakaian suaminya atau keluarganya, maminim ro'atin ghosalat lau bazawjiha. Tidaklah seorang istri mencuci pakaian suaminya, tiada lain kecuali 1000 kesalahan-kesalahan kecilnya akan dihapuskan, 1000 derajat kemuliaan dia akan raih, kemudian 1000 rahmatnya Allah juga akan dia dapatkan, dan dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Jadi ini buat bapak-bapak, nanti pulang dari sini sampai ke rumah, buka sempaknya, kemudian diputar di depan istri, tiket haji dan umrah. Ini ada di dalam keterangan hadisnya, ada di dalam kitab Akhlaqun Nisa. Jadi jangan pernah kita putus asa bagi saudara-saudaraku yang mungkin saat ini tidak seberuntung orang lain. Jangan pernah kita menganggap bahwa Gusti Allah tidak peduli kepada kita. Justru Rasul pernah berdoa, ya Allah, Allahumma ahyini alal faqri atau fil faqri. Ya Allah, hidupkan aku dengan kefakiran. Rasul pernah berdoa seperti itu. Wa amitni fil faqri, dan wafatkan aku dalam keadaan fakir. Kemudian wa ba'atni ma'al fuqara fil jannah, dan bangkitkan aku, kumpulkan aku, wahsyurni, kumpulkan aku bersama orang-orang fakir nanti di surga. Rasul begitu mencintai orang yang ketika di dunia dan dalam kondisi fakir tapi tetap sabar dan soleh. Jadi keberkahan dan kecintaan Allah tidak diukur dengan banyaknya harta kita, dengan tingginya derajat kita, dengan tingginya jabatan kita, dengan strata pendidikan kita, ataupun terkenalnya kita. Bukan sebuah ukuran keberkahan dalam kehidupan. Keberkahan dalam kehidupan kita bisa rasakan dengan tanda di mana kita mampu memberikan harapan hidup, harapan kebaikan kepada orang agar membuat orang lain tersenyum. Maka inilah fungsinya para medis, para dokter, dan juga seluruh tim-tim medis lainnya, di mana salah satu isi atau klausul dari sumpah dokter adalah memberikan harapan hidup sebesar-besarnya kepada masyarakat atau kepada pasien. Bahkan dalam sumpah dokter, andai terjadi peperangan, meskipun yang terluka itu adalah dari negara musuhnya padahal yang terluka itu, tapi sebagai sumpah profesi dia harus menolong meskipun itu adalah tentara musuh yang dalam kondisi butuh pertolongan medis saat itu. Ini sumpah dokter, begitu mulianya. Maka kemuliaan dari sumpah dokter dan para medis lainnya jangan sampai dirubah oleh apa? Oleh godaan flexing, ya, oleh godaan setan gepeng, juga oleh godaan setan-setan yang lainnya. Karena ini sangat rentan sekali, sangat rentan. Jadi kalau kita tidak mau berguru, tidak punya seorang guru mursyid, bahkan dalam suatu keterangan orang yang ketika 40 hari tidak duduk